obrolan kita untuk memaknai Hari Lahir Pancasila bersama Romo Beni Susetio dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Abdul Muti, Sekretaris Umum dari PP Muhammadiyah. Romo Beni sudah tersambung dengan baik suaranya sekarang, Romo? Ya, suaranya baik. Ya, terima kasih. Nah, Romo Beni, kalau melihat semangat perayaan yang di ND sekarang, NTT di mana ada rumah tempat pengasingannya Bung Karno, disinilah Bung Karno bangkit kembali dan mendapatkan ide mengenai Pancasila, makanya Presiden ke sana. Di Blitar acaranya sampai 1 bulan penuh, bulan Pancasila lah kita sebutnya. Sebenarnya situasi seperti inilah yang mungkin diharapkan ya bisa terus terjadi oleh BPIP atau siapapun di negara kita agar pelan tapi pasti merasuk nih Pancasila itu ideologi negara, titik. Romo Beni? Iya kan kalau kita melihat ya bahwa dari Sabang sampai Merauke itu sebenarnya Pancasila itu sudah menjadi gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berrelasi. Apalagi dari hasil survei terbaru Saiful Mujani yang nanti akan di launching di ini itu menunjukkan bahwa 99% itu masyarakat itu betul-betul menginginkan ideologi Pancasila itu menjadi praktik hidup. Ya. Jadi memang ada sebagian kecil menolak Pancasila itu kan sebagian kecil yang nggak bisa ya harus dibesarkan, tapi ini tantangan kita. Hanya problemnya menurut almarhum Buya Shafi'i itu Pancasila kelima diwujudkan. Jadi persoalan sebagai ideologi kerja. Terlibat diundangkan tidak boleh berkaitan dengan juga. Nah ini upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebenarnya mencoba mengaplikasikan Pancasila yaitu sila ketiga dan sila kelima. Meskipun tidak sempurna. Misalnya NTT merasakan pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat NTT sehingga Pak Jokowi oleh masyarakat dicintai. Karena dengan kehadiran Pak Jokowi, pembangunan waduk-waduk air, infrastruktur, kemudian ada tol, ya ada pertumbuhan ekonomi. Ya. Dan kita terasakan juga di Kalimantan, daerah perbatasan, di Sumatera, kan kami sering keliling. Ya. Dan itu menunjukkan adalah perbaikan. Meskipun tidak sempurna, ada masalah kesenjangan sosial, ya. Ada masalah kemiskinan struktural, ya. Ada persoalan korupsi, ya. Ini kan tantangan kita sebagai bangsa kan. Nah, maka yang saat ini yang paling penting adalah bagaimana elit politik itu menjadikan Pancasila itu menjadi praksis ideologi. Jadi bukan ideologi yang utopis. Nah ini kerap kali kan yang terjadi adalah aplikasi nilai-nilai Pancasila itu tidak dijadikan kebijakan publik. Ya. Oke, terima kasih Romo Beni. Jadi upaya-upaya paling tidak dari pemerintahan sekarang, saya meyakini sebetulnya semua pemerintahan juga terus berupaya menerapkan semua sila sedemikian rupa, termasuk sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini juga sekarang kita sudah melihat ada pembangunan di Indonesia Timur yang sempat dikatakan nggak ada pembangunan di sana. Upaya itu sudah terjadi. Bang Abdul Muti, sebagai bagian penutup dari obrolan kita, upaya-upaya kan terus dilakukan agar Pancasila ini betul-betul menjadi tanpa kita sadari, udah begitu saja mendarah daging, kita menggerakkan anggota tubuh kita itu adalah Pancasila. Kira-kira begitu saya mau katakan. Jadi perbuatan kita itu nggak ada lagi yang melenceng-melenceng dari Pancasila, mudah-mudahan begitu. Walaupun ada riak-riaknya, ada yang masih terpapar radikalisme, ada ini, ada itu. Kita masih bisa optimis, pelan tapi pasti Pancasila ini akan menjadi ideologi kita yang semestinya sampai ke generasi kita yang ke depan, Bang Abdul Muti? Saya optimistis ya, karena Pancasila ini justru tidak hanya diakui sebagai ideologi yang ideal bagi bangsa Indonesia, tapi perjumpaan saya dengan berbagai kalangan di mancanegara juga sama, Mas Bayu. Saya beberapa kali hadir di forum internasional yang mereka pernah ke Indonesia dan mempelajari Indonesia, itu mengatakan Pancasila
tidak hanya penting bagi bangsa Indonesia, tetapi juga waktu saya ketemu dengan kalangan muda dari Uni Eropa yang berkunjung ke Indonesia, mereka malah mengatakan kami juga ingin punya seperti Pancasila di Uni Eropa, kata gitu. Karena dia melihat persoalan misalnya bagaimana mengelola keragaman, mengelola perbedaan-perbedaan suku, agama, itu kan menjadi masalah yang juga serius di Uni Eropa kan. Nah, mereka berkaca dari pengalaman Indonesia, bagaimana kita mampu mengelola keragaman dan keberagaman itu dengan sangat baik, sehingga negara yang sangat multikultural, bahkan juga multirasial di tanah air kita ini, juga multireligious itu bisa hidup rukun dan bersatu. Nah, karena itu maka saya optimistis bahwa Pancasila ini akan menjadi ideologi dan dasar negara yang tetap menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Tetapi memang ada 3 kata kunci, Mas Bayu. Yang pertama, kita tidak boleh mengklaim Pancasila itu milik kelompok tertentu saja. Kita harus menegaskan bahwa Pancasila ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Kemudian karena itu maka penokohan terhadap Pancasila, terutama 5 sila itu tidak hanya milik tokoh tertentu, tapi juga banyak tokoh bangsa yang terlibat di dalamnya. Ini saya kira penting supaya kita tidak menegasikan peran dari para tokoh bangsa dan menjadikan Pancasila itu menjadi milik kita semua. Kemudian yang kedua, proses kita mewujudkan negara yang ideal seperti Pancasila itu memang perlu waktu. Sebagai sebuah negara, kita ini kan masih negara yang muda ya. Kita kan belum 80 tahun gitu. Sebagian besar tokoh ini kan lahir sebelum Indonesia merdeka. Dan karena itu maka kita juga memang harus bersabar untuk melihat Indonesia ini terus berusaha untuk mewujudkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang penting kita lakukan adalah bagaimana kita ini berperan serta secara aktif. Bahkan sekali lagi kita bisa mengambil prakarsa yang genuine dan konstruktif, tidak hanya menyalahkan, tidak hanya menuntut, tetapi tidak berbuat sesuatu. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir ya sekali lagi kita memang perlu untuk mewujudkan Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa harus mengklaim saya Pancasila, saya Pancasilais dan sebagainya. Tetapi kita berusaha untuk bagaimana sekali lagi menjadikan Pancasila ini milik kita semua, milik semua umat beragama di Indonesia, milik semua suku yang ada di Indonesia, milik semua partai yang ada di Indonesia, dan kemudian menjadikannya sebagai bagian dari kepribadian kita pribadi dan kepribadian bangsa Indonesia. Terima kasih Bang Abdul Muti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, dan juga Romo Beni Susetio, staf khusus dari Ketua Dewan Pengarah BPIP, untuk obrolan pagi ini yang makin membuat kita mampu memaknai hari lahir Pancasila yang jatuh hari ini. Kita ketemu lagi di obrolan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.